Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk bab baru ya, belajar tentang persatuan, tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan dan subtema 1 mengenai rukun dalam perbedaan. Nah, jadi di bab ini kita banyak belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, baik. Jadi sebelum kita mempelajari sejarah Indonesia, kita lebih tahu dulu, pengen tahu apa itu sejarah. Nah, jadi sejarah itu adalah hal yang terjadi di masa lalu, mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, namanya sejarah itu adalah kejadian masa lalu, bukan kejadian yang akan datang. Nah, seperti itu. Kemudian mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi. Namun, apakah semua yang terjadi di masa lalu itu dijadikan sebuah sejarah? Nah, jadi perlu kita tinjau kembali lagi bahwa sejarah itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ya, unik atau hanya terjadi satu kali. Jadi, bukan yang kejadiannya itu sering berulang-ulang, ya. Nah, atau kalau bahasa keren itu mainstream. Seperti itu yang dijadikan sejarah. Jadi sejarah itu harus biasanya unik. Kemudian yang kedua, abadi, telah terjadi dan tidak bisa diubah. Ya, karena sudah terjadi di masa lalu, jadi tidak mungkin bisa diubah lagi kan. Nah, seperti itu. Kemudian penting, yaitu memberi pengaruh besar bagi manusia. Nah, jadi sejarah yang kebanyakan ditulis oleh para sejarawan itu adalah sejarah-sejarah yang sangat penting ya. Nah, seperti sejarah Indonesia yang paling penting itu apa? Yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian sejarah dulu bahwa Indonesia juga pernah dijajah itu juga sangat penting. Bahwa dengan sejarah itu kita bisa mawas diri ya. Mawas diri, kemudian kita tahu bahwa kita dulu itu pernah sakit. Nah, dan salah satu alasan dari kemerdekaan Indonesia itu juga dengan melihat sejarahnya. Nah, karena sejarahnya itu tidak enak, jadi itu harus ke depannya harus enak gitu. Karena sejarahnya dulu pernah dijajah, maka ke depannya dia itu harus bisa merdeka gitu. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu tentang tiga ciri-ciri sejarah ini, maka kita sudah bisa ya membedakan mana sejarah atau yang bukan. Jadi selanjutnya setelah ini kita akan belajar mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa disebut sebagai sejarah? Karena apa tadi? Peristiwanya sangat penting. Kemudian apalagi tadi? Abadi, sudah terjadi di masa lalu dan eh hanya terjadi satu kali. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sejarah atau langsung ke peristiwa proklamasi Indonesia, kita masuk dulu bahwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita dulu itu ada masa lalu yang kelam gitu. Ada masa lalu yang sulit, yaitu terjadi penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Dan penjajahan itu tidak sebentar, sangat lama. Yaitu dimulai pada tahun 1509, yaitu Portugis datang ya. Datang ke Maluku, kemudian menjajah dari Maluku itu. Nah, namun pada tahun 1595, Portugis itu berhasil diusir kembali. Nah, lanjut pada tahun 1521, Spanyol berhasil menjajah Sulawesi. Nah, ternyata Indonesia ini ya yang pengen menjajah itu tidak cuma satu bangsa ya, banyak. Pertama tadi Portugis, sekarang Spanyol. Namun pada tahun ya para pejuang-pejuang kita dulu itu mereka adalah para pejuang ya. Jadi bisa mengusir penjajah. Nah, pada masa itu ya, pada tahun 1692 Spanyol berhasil diusir. Nah, pada tahun 1602, nah ini yang lama ini. Belanda menjajah seluruh Indonesia. Nah, pada 1602 ini Belanda itu datang ke Indonesia untuk menjajah. Nah, jadi seluruh Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1806, ya, Prancis menguasai Belanda sehingga Indonesia menjadi wilayah jajahan Prancis. Nah, karena yang tadi Belanda itu menjajah Indonesia, kemudian Belanda itu dikuasai oleh Prancis sehingga otomatis wilayah Indonesia yang tadinya wilayah jajahan Belanda
menjadi wilayah jajahan Prancis karena Belandanya itu dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1808 Indonesia resmi menjadi wilayah jajahan Prancis. Oke. Jadi panjang ya, tadi asalnya dari Portugis, Spanyol, kemudian Belanda, sekarang Prancis. Yang keempat selanjutnya yaitu tahun 1811 terjadi perjanjian kapitulasi tentang berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda di bawah kekuasaan Prancis kepada Inggris. Nah, ini penyerahan ya Pulau Belanda asalnya yang dari jajahan Belanda kemudian dikuasai oleh Prancis. Nah, ini diserahkan ya melalui perjanjian tersebut kepada Inggris. Nah, pada tahun 1816 pemerintahan Inggris berakhir. Nah, sekarang tadi Prancis, sekarang Inggris. Kemudian Inggris berakhir. Nah, pada tahun 1816. Kemudian Indonesia setelah berakhir, apakah Indonesia merdeka? Setelah Inggris berakhir itu apakah Indonesia merdeka? Ternyata tidak. Ya, pada tahun 1816 pemerintahan Inggris berakhir dan Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Bayangkan, tadi udah lepas dari Belanda, diambil Prancis, Inggris berakhir, diambil lagi oleh Belanda. Kan Indonesia itu kena jajahnya tuh nggak sama satu orang ya, ternyata banyak. Kemudian selanjutnya Indonesia itu tidak dijajah oleh satu bangsa. Nah, ternyata banyak bangsa yang menjajah Indonesia. Selanjutnya Belanda dari tahun 1816 ya, setelah Inggris berakhir. Nah, sampai tahun 1942 Indonesia itu dijajah oleh Belanda lagi. Nah, itu hampir 100 tahun ya, 100 tahun lebih. Tapi kalau ditotalkan tuh setengah abad, 3,5 abad ya Belanda menjajah Indonesia. Kemudian pada tahun 1942 Jepang datang. Nah, pada saat itulah mulai Belanda berakhir menjajah Indonesia. Namun apakah sudah selesai? Belum. Nah, pada tahun 1942 ya Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Berakhir pada tahun 1945 saat Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Bayangkan ya. Jadi Jepang ini datang ya, bukan datang ingin bantu, tapi datang menjajah lagi setelah lepas dari Belanda ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 1945 ya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia. Nah, ini juga bertepatan dengan bulan puasa ya, bulan Ramadan, hari Jumat. Nah, di bulan Ramadan itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, atau menyampaikan ya bahwa Indonesia ini merdeka gitu dari penjajah-penjajah ya. Nah, terus tapi sampai di sini belum selesai penjajahan Indonesia. Sebenarnya setelah terjadi pernyataan kemerdekaan Indonesia ini nanti ya pada tahun selanjutnya itu Belanda mencoba datang kembali untuk kembali ya menjajah Indonesia ya, berusaha tetap ingin menguasai Indonesia. Namun alhamdulillah ya para pahlawan itu berhasil ya menggagalkan rencana Belanda itu. Nah, kemudian pada proses proklamasi ini bagaimana prosesnya ya? Apakah mewah atau penuh sukacita ya? Nah, jadi sekarang kita lihat proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 ya, bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Kemudian di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini di Rumah Ulama ini ya. Rumah Ulama, kalau salah namanya itu Marta. Nah, ulama-ulama ya, keturunan Arab. Kemudian, nah, susunan acara proklamasi kemerdekaannya sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pengibaran bendera merah putih dan sambutan dari Wakil Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini susunan acaranya sangat sederhana dan singkat ya, tidak lama-lama. Nah, itulah salah satu rentetan ya acara dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan teksnya ya. Masih dalam bentuk coret-coret.
proklamasi ya, kalau bisa baca ini ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai apa ini? Hal yang mengenai nah ini ya, tidak jelas. Oke, kekuasaan dan lain-lain ya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini apa nih? Oh, mengenai persiapan. Nah, ya seperti itu. Jadi ya nanti ada juga teks yang lebih jelas lagi yang diketik ya di foto yang lainnya ya. Nah, oke, itu teks dari proklamasi. Kemudian, nah, apa sih makna dari kemerdekaan Indonesia itu? Nah, jadi kemerdekaan itu merupakan amanat dari undang-undang kita, yaitu Undang-Undang 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan oleh karena itu penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Nah, itu salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang harus merdeka itu tidak hanya Indonesia, jadi seluruh bangsa di dunia juga harus merdeka. Tidak ada boleh bangsa lain ya menjajah bangsa yang lainnya. Oke. Jadi berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, merupakan puncak perjuangan dari rangkaian perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bayangkan ya, dari tahun 1500-an sampai tahun 1945 itu sekitar 400 lebih ya tahunnya. Ya. Jadi sudah lama sekali bangsa Indonesia ini dijajah. Jadi pada tahun 1945 baru bisa memproklamirkan atau menyampaikan kemerdekaannya. Jadi pada tahun 1945 itu adalah seperti momen puncak ya perjuangan dari rangkaian perjuangan penjajah kita ya. Dari setelah ratusan tahun sebelumnya. Nah, namun momen itu bukan mengalahkan momen-momen sebelumnya ya, yaitu perjuangan-perjuangan pahlawan kita sebelumnya, seperti perjuangan dari Imam Bonjol ya, Pangeran Diponegoro dan banyak yang lainnya. Oke. Yang kedua, merdeka dari bentuk penjajahan bangsa lain dan bebas mengatur nasibnya tanpa campur tangan bangsa lain. Jadi merdeka di sini ya bukan merdeka seolah-olah kita ini bebas dari segala hal sehingga bebas dari ketuhanan atau enggak. Maksud merdeka ini adalah bebas dari penjajahan bangsa lain dan bebas mengatur nasibnya tanpa campur tangan bangsa lain. Tapi tetap merdeka di sini adalah kita tetap patuh dengan misalkan kita ini orang beragama tetap patuh kepada Tuhan ya. Tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti merdeka di sini kitalah yang mengaku seolah-olah kita ini yang segala-galanya, bukan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga merupakan langkah awal menciptakan pemerintahan yang mengayomi, ya, melindungi, menyejahterakan, dan memberikan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, langkah awal menciptakan pemerintahan yang mengayomi. Nah, setelah kemerdekaan ini kan kita bisa membuat pemerintahan sendiri yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Namun dalam membentuk pemerintahan itu tidak mudah ya. Pasti banyak langkah-langkah yang perlu disiapkan agar menjadi pemerintahan yang baik. Jadi itu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami ya. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.